Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Wa man azlamu mimman iftara ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Siapa yang paling zalim? yakni tidak ada yang paling zalim daripada orang yang mengada-ada atas Allah kedustaan dalam keadaan dia diajak masuk Islam. Tafsir ayat ini apa? Mengada-adakan atas Allah kedustaan itu apa? Apa? Abdurrahman, apa? Apa di tangan antum? Coba angkat tangannya. Kok ngurus jam lagi belajar? Simpan jamnya. Hah? Apa kedustaan yang dimaksud? Mengadakan atas Allah kedustaan. Dan ini merupakan dosa yang paling besar. Zulmun azim. Hah? Terjawab jadinya. Apa itu? Hah? Keterlaluan jika belum bisa juga menyebutnya. Sudah nak jawab. Hah? Baik. Hah? Kom. Berdiri. Apa? Keraskan suaranya makanya. Mengangkat tandingan atas Allah santa, yakni syirik akbar. Mengangkat tandingan bagi Allah, disekutukan dengan Allah, itu iftira' 'ala Allah al-kadzib. Naam, akbarul kadzib, dusta paling besar atas Allah. Nah, dan sudah disampaikan memahami ayat dalam surat Al-A'raf, menukilkan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, supaya jangan dibingungkan oleh penyebutan tingkatan dosa-dosa pada firman Allah, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana." Ini syirik. Ternyata masih ada di atasnya tingkatan yang lebih besar, yaitu wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, karena at-taqawul 'ala Allah bila ilm, mengada-ada dusta, mengadakan dusta atas Allah tanpa dasar ilmu, masuk di dalamnya apa? Syirik masuk di situ. Nah, mengklaim ada tandingan bagi Allah, ini kedustaan, buhtanun 'azim. Nah, mengklaim ada tandingannya Allah, kemudian diibadahi bersama Allah, dipertuhankan bersama Allah, ini kedustaan paling besar. Bisa difahami? Tayyib. Kemudian, wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin, Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim. Sudah kita dengar bahwa syirik adalah zulmun azim, kezaliman paling besar. Nah, orang yang sifatnya selalu berbuat zalim tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Yuridun, mereka orang-orang zalim itu dengan zulm azim, dengan kezaliman yang besar, iftira' 'ala Allah al-kadzib, mengangkat tandingan bagi Allah, menyekutukan Allah. Ya, orang kafir dan orang musyrik, yuridun, mereka ingin liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan
Iya. Yutfi'u artinya memadamkan. Perhatikan, liyutfi'u. Ini fi'il mudhari'. Asalnya yutfi'una, seperti yuriduna. Ya. Ada nun di akhir itu jika marfu'. Begitu pula yutfi'una. Jika marfu' ada nun, habatun nun. Tapi di sini nunnya dibuang. Yutfi'u dibuang nunnya. Kenapa? Karena di sini mansub. Nah, mansub ada li. Pada ayat yang lain dalam surat Bara'ah, surat At-Taubah, ayatnya yuriduna ayyutfi'u. Jadi li di sini sama dengan an. Yuriduna liyutfi'u, yakni yuriduna ayyutfi'u. Dan surat Bara'ah, surat At-Taubah, lafadznya yuriduna ayyutfi'u, semakna dengan ini. Mereka ingin memadamkan nurullah, cahaya Allah. Bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Afwah yakni mulut-mulut. Bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Apa cahaya Allah yang dimaksud di sini? Apa tafsir cahaya Allah di sini? Apa tafsir cahaya Allah pada ayat ini? Ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam surat At-Taubah, surat Bara'ah. Dengan al-huda wa dinil haq. Dengan al-huda, yaitu wa dinil haq ditafsirkan dengan ayat setelahnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nur Allah ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Pada tafsirnya, ayat yang ana isyaratkan tadi, yuriduna ayyutfi'u nurallah pada surat At-Taubah Bara'ah. Tafsirkan cahaya Allah yang dimaksud di sini adalah al-huda, petunjuk, dan din al-haq, agama yang hak. Apa tafsir al-huda, petunjuk, dan din, agama, amalan yang hak, nanti akan datang, yaitu ilmu dan amal soleh. Yakni syariat Allah maksudnya. Agama Allah, syariat Allah. Nah, mereka ingin memadamkan petunjuk dan agama Allah yang menyinari bumi, yang menerangi bumi. Yang dengannya manusia tidak hidup dalam kegelapan, tidak hidup dalam zulumat, dalam jahiliyah. Tetapi hidup dalam cahaya yang terang benderang, hidup di atas petunjuk, di atas syariat, ilmu dan amal soleh. Itu mereka, orang kafir dan orang musyrik, mereka ingin memadamkan itu. Mereka ingin membuat kehidupan manusia gelap gulita di atas jahiliyah. Wa anna lahum dzalik,
Bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya? Ibnu Katsir mengibaratkan ini dalam tafsirnya, hada kaman yuridu ayyutfi'a syu'a asy-syams. Hada kaman yuridu ayyutfi'a syu'a asy-syams bifihi. Ini ibaratnya seperti orang yang mau yutfi'u, memadamkan syu'a asy-syams, cahaya matahari, sinar matahari. Syu'a asy-syams, ingin memadamkan sinar matahari bifihi, dengan tiupan mulutnya. Sinar matahari di atas yang terang benderang itu hendak dipadamkan dengan ditiup dengan mulutnya, bifihi. Hada mustahil. Ini mustahil, kata Ibnu Katsir. Sebagaimana ini mustahil, ibarat ini tadi mustahil memadamkan sinar matahari dengan tiupan mulut, begitu pula mustahil untuk memadamkan cahaya Allah, petunjuk dan agama Allah Subhanahu wa taala yang menerangi kehidupan di muka bumi. Nah, wallahu mutimmu nurihi, dan Allah Subhanahu wa taala mutimmu, akan menyempurnakan nurnya, cahayanya. Apa tadi? Petunjuk dan agamanya. Allah akan menyempurnakan cahaya itu. Berawal dari cahaya itu hanya di Makkah, dengan diutusnya Rasulullah SAW. Di tengah-tengah kehidupan jahili yang gelap gulita, Allah mengutus Muhammad SAW sebagai cahaya penerang kehidupan, keluar dari jahiliyah, dari dzulumat, dari gelapnya kezaliman. Kemudian cahaya itu terus dibesarkan oleh Allah. Nabi alaihissalam hijrah ke Madinah, awalnya dari orang-orang Quraisy yang mengikuti Nabi alaihissalam satu demi satu, terus bertambah sampai akhirnya datang orang-orang Aus dan Khazraj dari Madinah, Kemudian akhirnya mereka yang menolong dan menyambut Nabi alaihissalam berhijrah di Madinah, bergabung Muhajirin Ansar, kemudian jihad demi jihad, sampai Fathu Makkah dan seterusnya, dilanjutkan dengan futuhat di era pemerintahan khilafahnya Abu Bakar Siddiq, lanjut di masa Umar, di masa Utsman radhiyallahu taala anhu, dan seterusnya. Terus cahaya itu disempurnakan oleh Allah SWT, terus menyebar petunjuk dan agama tersebut sampai ke Irak, Syam, sebagian Afrika, Mesir, Afrika Utara, dan terus, masya Allah, sampai ke negeri kita. Kita merasakannya. Cahaya tersebut. Allah mutimmu nurihi walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir membencinya. Walau, meskipun, kendati, kariha, membenci, al-kafirun, orang-orang kafir membenci hal itu. Membenci hal itu dan mereka berusaha untuk menghalanginya dan memadamkannya. Sebagaimana mereka telah mati-matian menghalanginya dari awal dakwah Nabi SAW di Makkah dan seterusnya setelah di Madinah. Namun wallahu mutimmu nurihi, tidak bisa. Tidak bisa dipadamkan dan tidak bisa dihalangi.
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Huwa, dialah Allah allazi yang arsala, telah mengutus, rasulahu, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi sudah disebutkan. Ya. Di Makkah, kemudian hijrah ke Madinah. Naam, bil huda, mengutus rasulnya bil huda, dengan al huda. Huda petunjuk. Apa itu? Al ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Masdarnya apa? Al ilmun nafi'. Masdarnya, ini sumbernya Al-Quran was sunnah. Al-kitab wal hikmah. Ya, dibahasakan dalam Al-Quran. Dua wahyu yang turun kepada Nabi SAW, yaitu Al-kitab wal hikmah. Al-hikmah adalah sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Itulah masdar al-ilm nafi', sumber ilmu yang bermanfaat. Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Itulah petunjuk, pedoman hidup. Wa dinil haq, dan amalan din. Al-haq, agama yang hak, agama yang benar, yaitu al-amalus salih. Dinil haq, agama yang hak, yang benar adalah al-amalus salih, amal salih. Sebagaimana kita ketahui, din dalam Al-Quran datang dengan makna al-amal dan datang dengan makna al-jaza. Di sini maknanya al-amal, amalan yang benar, ini amal salih. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir di sana pada tafsir surat At-Taubah. Ayatnya kan sama di sana, yuriduna ayyutfi'u, di sini liyutfi'u, di sana ayyutfi'u. Nah, kemudian juga ayat setelahnya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, sama. Di sana ya, Ibnu Katsir menafsirkan demikian, dan demikian pula As-Sa'di dalam Taisirul Karimur Rahman, dalam Taisirul Karimur Rahman, di sini pada tafsir surat ini ya, As-Sa'di menafsirkan sama dengan tafsir Ibnu Katsir. Al-Huda ditafsirkan al-ilmun nafi', dinul haq diartikan, ditafsirkan dengan al-amal as-salih. Dan ini adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meliputi ya, ilmu tentang keimanan, akidah, pokok-pokok akidah, rukun-rukun iman, akidah, yaitu 6 rukun iman, dan ilmu tentang syariat, 5 rukun Islam, dan yang kedua amal soleh, beramal dengan rukun-rukun Islam, salat ya, dan yang lainnya, dan amalan-amalan yang disyariatkan dalam syariat ini. Ilmu nafi' wal amalus salih. Liyudhhirahu, agar Allah Subhanahu wa taala menampakkannya, berjaya, menang, ala dini kullih, di atas seluruh agama yang lain. Liyudhhirahu, agar Allah Subhanahu wa taala menampakkan ya, al-huda dan din hak, semua agama syariat yang agung itu berjaya, menang, ala dini kulli, di atas seluruh agama yang lainnya. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
Al-Islam ya'lu, Islam itu akan di atas, menang, berjaya dan tidak akan dikalahkan. Mesti akan menang. Karena itu adalah haqqun min indillah. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun penganut agama, suatu generasi di suatu kurun zaman tertentu, di suatu tempat tertentu, apakah mereka merasakan ini? Sekelompok umat Islam tersebut di suatu zaman, di suatu negeri, mereka menang di atas kekufuran yang ada di zaman itu dan yang ada di sekitarnya, negeri sekitarnya. Naam, atau yang ada di sekitar mereka, maka itu tergantung tamassuknya mereka. Nah, apabila mereka memang benar-benar beriman, beramal saleh, berilmu dan beramal saleh, berilmu, beriman dan beramal saleh dan berjihad fi sabilillah, maka akan tercapai hal tersebut. Mereka akan disegani dan ditakuti dan mereka akan menang di atas musuh-musuh Islam. Nah, sebagaimana akan datang nanti ayat-ayat berikutnya yang menjelaskan hal itu. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bihadza syarat. Apabila memang mengikuti tamassuk, benar-benar berpegang dengan al-huda wa dinil haq. Adapun tidak, maka akan terhinakan oleh musuh, akan diinjak-injak oleh musuh, dijajah oleh musuh. Wallahul musta'an. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa ju'ilatiz dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Az-dhillah kehinaan, was-saghar az-dhillah was-saghar. Nah, kehinaan atas orang yang menyelisihi urusanku. Orang-orang kafir ketika mereka memusuhi Islam, menyelisihi Islam, mereka akan terhinakan dengan itu. Umat Islam ketika mereka tidak benar-benar berpegang dengan agama ini, nah, hanya di mulut saja tetapi praktek amaliyahnya tidak. Nah, belum lagi dari segi ilmu, keimanan dan akidah, banyak bid'ah, penyimpangan, maka akan ikut merasakan kehinaan tersebut. Nah, dan diinjak-injak oleh musuh. Nah, akan disebutkan nanti pada ayat yang Anda isyaratkan tadi. Nah, ketika umat sudah cinta dunia, dan lupa akhirat. Yang hal itu berbuah kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat. Nah, bid'ah-bid'ah saat itulah akan dikalahkan dan dihinakan. Hatta yarji'u ila dinihim, sampai mereka kembali kepada agama mereka yang sebenarnya. Al-huda wa dinul haq ini tadi. Baik. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membencinya, tidak suka, maka tetap akan dimenangkan oleh Allah SWT dengan syarat itu tadi. Tamassuk bil huda wa dinil haq. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai
Alladzina, orang-orang, amanu yang beriman. Hal adullukum, yang dipanggil siapa? Orang-orang beriman, bukan semua orang. Yang beriman saja. Hal adullukum, akankah aku tunjukkan kepada kalian? Akankah aku tunjukkan kepada kalian? Maukah kalian aku tunjukkan ala tijaratin, kepada suatu tijarah, perdagangan, yang diibaratkan dengan perdagangan di sini adalah apa yang akan kita dengar tafsirnya. Ditafsirkan dengan ayat berikutnya, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda dan jiwa raga. Nah, tijarah, perdagangan tersebut, perdagangan yang tidak ada ruginya, dijamin beruntung. Ya, balasannya adalah jannah, surga, dan dibebaskan dari neraka, dari api neraka. Tunjikum min azabin alim. Tijarah, perdagangan yang tunjikum, akan menyelamatkan kalian, membebaskan kalian min azabin alim, min dari azab, dari azab siksa alim yang menyakitkan. Yaitu apa? Siksa neraka, azab neraka. Dan dimasukkan dalam jannah, surga. Nah, kemudian tafsir tijarah tersebut, tu'minuna billahi wa rasulih, kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi, dan kalian berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta benda kalian. Wa anfusikum, dan jiwa raga kalian. Yang namanya jihad fi sabilillah butuh pengorbanan. Pengorbanan harta, ya, dan jiwa raga. Oleh karena itu, disifati sebagai amalan yang paling mulia, yang paling utama. Man kharaja fi sabilillah bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' thumma lam yarji' bi syai'in min dzalik. Dia keluar berjihad di jalan Allah dengan harta bendanya dan jiwa raganya, kemudian dia tidak pulang. Yakni syahid fi sabilillah, dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain disebutkan sebagai dzurwatu sanamil Islam, puncak tertinggi Islam. Dzalikum khairul lakum. Hal itu dzalikum khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Dzalik isim isyarat ini isyarat kepada tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian mim, huruf mim, khitab
terhadap jam' dzukur, ya, mim di ujung itu dzalikum, ya, karena yang mukhatabun adalah antum. Hal adullukum, tunjikum, tu'minuna, tujahidun. Nah, dzalikum. Nah, khitab kepada kalian, kepada umat. Dzalikum khairul lakum, hal itu lebih baik bagi kalian. Lebih baik bagi kalian daripada harta benda dan apa saja dari dunia ini. Nah, dari dunia dan seisinya. In kuntum ta'lamun, in kuntum apabila kalian mengetahui, in kuntum ta'lamun apabila kalian ta'lamun mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Yaghfir. Kenapa tiba-tiba majzum di sini? Kenapa tiba-tiba dijazm fi'il mudhari'nya? Ya, asalnya jika marfu di rafa yaitu yaghfiru. Begitu pula yang setelahnya. Ya, yudkhilu. Nah, tapi di sini kenapa disukun? Artinya dia dijazm. Majzum bisukun, yaghfir. Kemudian yudkhil ini ma'tuf kepada yaghfir dengan al-waw. Kenapa? Apa yang menjazm? Ada dua i'rab disebut, ada dua i'rab, ya, kemungkinan yang disebutkan dalam Fathul Qadir oleh Asy-Syaukani. Anda katakan jika ingin melihat i'rab ayat, bahkan qiraah bisa baca Fathul Qadir Asy-Syaukani rahimahullah. Nah, menyebutkan setiap ya ayat-ayat. Naam. Beliau menyebutkan jika ada qiraah, ya, yang berbeda qiraah jumhur dan yang lainnya, ada i'rab yang butuh agak sulit. Nah, bahkan yang ringan-ringan pun selalu disebutkan i'rabnya. Fathul Qadir Asy-Syaukani. Di sini beliau menyebutkan dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tu'minuna billah, ini kan khabar, ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah, dan seterusnya, kalian beriman kepada Allah. Bentuknya seperti khabar, tetapi ini mengandung makna perintah. Hadza khabar fi makna al-amr. Ini berita tetapi mengandung makna perintah, yakni aminu billahi wa rasulihi wa jahidu fi sabilillah wa amwalikum wa anfusikum. Ya. Kalimat ini bentuknya khabar, jumlah ikhbariyah, tetapi fi makna al-insya, fi makna al-amr, mengandung makna perintah. Aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihadlah di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga kalian. Maka jika ada tolak, ada perintah, tuntutan, kemudian datang jawaban setelahnya, maka dijazm dalam ilmu nahwu. Menjadilah yaghfir. Ini jawabut tolab. Jawabut tolab. Jawab tolab fil amr yang amr sebelumnya. Dari tu'minuna billah yang bermakna aminu. Tujahiduna bermakna jahidu. Jadi ini jawaban, ini balasan ini. Ya, artinya apa? Jawab at-talab. Jika tuntutan itu dikerjakan, datang jawabannya. Berarti dijamin. Selama tuntutan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tuntutan berjihad di jalan Allah, benar-benar dilaksanakan oleh umat, pasti akan dapat jawabannya. Balasannya akan kita dengar. Difahami? I'rab yang kedua, muqaddar. Fi'il amr muqaddar. Ada fi'il amr yang ditakdirkan. Ya. Atau ada fi'il yang ditakdirkan, yaitu bukan fi'il amr tapi
In kuntum atau in tu'minu. Nah, singkatnya begitu. Nah, jadi ditakdirkan kalimat in tu'minu. In syartiyah masuk ke fi'il, ya. Dan ini muqaddar. In tu'minu billahi wa rasulih wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum yaghfir lakum. Begitu. Muqaddar kalimatnya seperti itu. In, apabila ini syarat in. Ya, syartiyah. Perangkat syarat. Apabila tu'minu, kalian beriman billahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahidu, dan kalian berjihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jawaban syaratnya, jawabus syart, yaghfir, niscaya Allah akan mengampuni dan memasukkan dalam jannah. Imma yang pertama tadi atau yang kedua. Biasanya ya, ulama mengatakan bahwa menghindari menakdirkan sesuatu kalimat itu lebih baik. Nah, yakni kita tidak harus menakdirkan kalimat seperti tadi. Kita ambil saja yang khobar ini tadi, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah, bermakna perintah, sehingga ini jawabut thalab. Ala kulli hal, ada kemungkinan yang kedua, yaitu ada kalimat yang ditakdirkan yang dimasuki oleh persyaratan in tu'minu dan seterusnya tadi. Yang jelas, yang pertama atau yang kedua ini balasannya, dan ini pasti dijamin oleh Allah asalkan tuntutan terpenuhi, syarat terpenuhi, jawaban balasan mesti datang, dijamin. Yaghfir lakum, niscaya Allah akan mengampuni kalian, dunubakum, dosa-dosa kalian, dosa-dosa kalian, dunub. Dan di sini As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya secara tegas menyatakan ini meliputi kabair dan shaghair. Dalam Taisir Karimur Rahman, beliau mengatakan secara tegas dunub, dosa-dosa di sini meliputi shaghair dan kabair, dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad jalan Allah ini penghapus seluruh dosa. Nah, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan seterusnya, dan Allah niscaya akan memasukkan kalian dalam surga. Ya, singkatnya begitu karena agak panjang ini, nanti kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Yang jelas maksudnya singkatnya, dan Allah akan masukkan kalian dalam jannah. Jannah adil. Ya. Itu balasan di akhirat, masukkan dalam jannah. Balasan di dunia wa ukhra tuhibbuna, dan yang lainnya yang kalian sukai, balasan di dunia nasrum minallah, kemenangan dari Allah. Ini yang ana isyaratkan tadi. Mesti ditolong oleh Allah dan dimenangkan atas musuh, atas agama yang lain. Kita terpenuhi syaratnya. Nah, barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan.